Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada pelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada pelajaran yang kedua pada triwulan yang keempat kali ini. Kita tahu bahwa seluruh pelajaran kita pada triwulan yang keempat ini memiliki tema besar, Mari Sambut Sang Raja. Pada pelajaran kita yang kedua ini, kita bersama-sama akan belajar berkenaan dengan Yohanes Pembaptis, Sang Pembuka Jalan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin, membimbing, mengarahkan kita bersama dalam pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami dapat bertemu kembali meskipun masih di dalam kondisi daring, namun kami percaya bahwa kasih sayang-Mu menyertai kami. Tuntunlah kami pada waktu kami mempelajari bersama-sama tentang kehadiran Yohanes Pembaptis. Kami menyerahkan Tuhan pelajaran kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sebagaimana yang sudah disebutkan pertama tadi, bahwa sesungguhnya pelajaran kita berkenaan dengan keajaiban janji Sang Pembuka Jalan. Kita semuanya memahami dan kita semuanya mengalami bahwa setiap ada pejabat negara yang akan melewati satu jalur jalan tertentu, biasanya beliau akan diawali dengan para pengawal-pengawalnya, Sang Pembuka Jalan. Biasanya rombongan polisi pengawal akan mendahului dan membersihkan jalan tersebut, memastikan bahwa jalan tersebut aman dan semua kendaraan minggir atau berhenti terlebih dahulu. Dengan demikian, para pembuka jalan ini benar-benar mempersiapkan jalan demi kelancaran perjalanan dari sang penjabat negara. Demikian juga saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis sebenarnya dipersiapkan Tuhan untuk membuka jalan bagi dirinya. Kalau kita membaca di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang pertama diberitahu kepada kita sekalian, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kita diberitahu lewat kitab Maleakhi ini bahwa sesungguhnya sebelum Tuhan itu hadir dalam pelayanannya untuk menyelamatkan umat manusia, Yohanes Pembaptis dipersiapkan secara khusus untuk membuka jalan baginya. Pelajaran kita pada hari ini akan berkaitan dengan Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25 dan kemudian Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitahuan kelahiran Yohanes terjadi pada saat Imam Sakaria melakukan tugasnya di Bait Allah. Sakaria ini adalah imam dari rombongan Abia. Di dalam perjanjian lama, ada 24 rombongan imam yang biasanya bergantian melayani di Bait Suci. Salah satunya adalah rombongan Abia. Setiap rombongan biasanya bertanggung jawab untuk melayani selama 1 minggu yang berbeda, di mana rombongan Abia ditempatkan untuk melayani di kemah suci atau di Bait Suci selama minggu ke-8 dalam perhitungan tahun kalender Ibrani. Sakaria menikah, memiliki istri yang bernama Elisabet yang berasal juga dari keturunan Harun. Mereka hidup pada zaman Raja Herodes di Yudea. Keduanya adalah
orang-orang yang sudah lanjut usianya, namun tidak dikaruniai keturunan, tidak dikaruniai seorang anak. Karena disebutkan di dalam Lukas tersebut bahwa Elisabet mandul. Pada waktu itu, dalam budaya adat istiadat Yahudi pada masa itu, kemandulan merupakan suatu aib. Mereka telah berdoa sebenarnya sekian lama, mohon diberikan keturunan. Mereka benar-benar berdoa memohon kepada Tuhan kasih karunia-Nya. Namun belum juga dikaruniai seorang keturunan pun, meskipun usia mereka sudah lanjut. Zakaria dan Elisabet sebenarnya orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Lukas yang pertama ayat yang ke-6 memberitahu kita bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, pada suatu hari tiba giliran rombongan Abia bertugas di bait suci, dan Zakaria ditunjuk untuk bertugas di bait suci. Pada saat ia masuk ke bait suci dan membakar ukupan, tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya, dan sangat terkejutlah ia. Malaikat itu memberitahukan janji yang ajaib kepadanya, yaitu bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Dia akan mendapat karunia seorang anak laki-laki, dan ia harus menamainya Yohanes. Nah, ketika Zakaria dan Elisabet berdoa meminta anak mulai sejak menikah, mereka tidak diberikan keturunan. Namun pada saat lanjut usianya, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan diberikan seorang anak laki-laki. Walaupun itu merupakan jawaban doa kepada mereka berdua, namun pada saat mereka sudah berusia tinggi, sudah tua, dan istrinya pun sudah lanjut umurnya, maka tentu saja perasaan bimbang ada. Mungkin pemikiran-pemikiran dalam dirinya sesuatu hal yang mustahil bagi orang tua seperti Elisabet akan melahirkan. Pada Lukas 1 ayat 18 diberitahu, di dalam ketidakpercayaannya itu, bertanya kepada Gabriel, bagaimanakah hal itu akan terjadi? Seolah-olah bagaimana itu mungkin? Aku sudah tua, istriku pun sudah tua. Dan malaikat itu mengatakan kepada Zakaria bahwa dia akan menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Kenapa? Malaikat memberitahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika selesai waktu tugas jabatannya, maka ia pulang ke rumahnya. Beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ia memuji Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib baginya dengan kata-kata sebagai berikut. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dia bersyukur karena Tuhan memperhatikan
dan mendengarkan permohonan doa-doanya. Dan mereka tahu semuanya itu terjadi sebagai keajaiban bagi mereka. Sakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir. Ketika anaknya lahir, ia menamainya Yohanes, sesuai dengan pesan dari malaikat Gabriel. Sungguh ajaib karya Tuhan di dalam kelahiran Yohanes ini. Jadi, kita bisa belajar dari sini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya itu di luar pemikiran manusia. Kita tahu, pikiran-pikiran manusia terbatas. Tetapi Allah yang tidak terbatas bisa melakukan apa saja karena memang kuasanya tidak terbatas. Meskipun itu di luar akal pikiran manusia, ia sanggup melakukannya. Pikiran yang terbatas ini tidak mampu untuk menangkap pemikiran-pemikiran dia dan karya dia yang tidak terbatas. Pelajaran apa yang kita ambil pada bagian yang pertama ini? Kita belajar sebenarnya bahwa kita harus percaya apa yang Allah firmankan itu pasti terjadi. Dan biarlah kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus sadar bahwa Allah sanggup melakukan apa saja bagi kita semuanya. Sama seperti yang dialami oleh Sakaria. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun masalah kita, Tuhan sanggup menolong dan memberikan solusinya. Kita semua harus percaya tangan Tuhan yang ajaib itu akan membuat hal-hal yang mustahil bagi kita itu menjadi terlaksana, menjadi mungkin, karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Pelajaran kita yang kedua. Sesudah Yohanes dilahirkan dan kemudian Yohanes melayani, maka Yohanes mengajar tentang pertobatan supaya orang-orang yang mendengar pengajarannya kemudian bertobat dari dosa-dosanya, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan demikian memberikan jalan bagi Tuhan untuk melaksanakan pelayanannya untuk keselamatan bagi dunia ini. Kita tahu bahwa kehidupan Yohanes dijelaskan oleh malaikat, yaitu hidup penuh dengan Roh Kudus. Hasil dari kehidupan dan pelayanan Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus tersebut ialah membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan. Karena Yohanes memberitakan, mengajarkan tentang pertobatan, perpalingan dari dosa, kembali kepada jalan yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Khotbah Yohanes menginsafkan orang-orang akan dosa mereka, membawa mereka kepada pertobatan dan mengarahkan mereka kembali kepada Tuhan Allah sendiri. Itu dijelaskan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17 bahwa ia
akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang yang benar. Dalam hal ini, ia mendamaikan kembali keluarga-keluarga yang pecah dan kemudian mengembalikan mereka supaya umat Israel hidup di dalam kebenaran. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu dosa terbesar dari umat Allah dalam perjanjian lama adalah kegagalan para bapak untuk mengasihi anak-anak laki-laki dan perempuannya dengan secukupnya untuk mengajarkan jalan dan perintah Allah kepada mereka. Nah, dengan demikian, kedatangan Yohanes dan Injil Kristus, maka hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Artinya, mereka akan mewariskan iman mereka kepada anak-anaknya, baik itu laki-laki ataupun wanita. Setelah Yohanes dewasa, ia tampil di padang gurun di Yudea dan berkhotbah, dan esensi khotbahnya bisa kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Dikatakan banyak orang berdatangan untuk mendengarkan Yohanes. Dikatakan mereka berasal dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan seluruh tanah sekitar sungai Yordan. Boleh dikatakan hati mereka tersentuh saat mendengar khotbah Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Banyak mereka bertobat dan mengubah tingkah laku mereka, dan cara hidup mereka yang buruk itu ditinggalkan. Mereka mulai belajar untuk hidup kembali sesuai dengan firman Allah. Yohanes membaptis mereka dengan cara membenamkan mereka ke sungai Yordan. Itulah sebabnya Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Pelajaran apa yang kita bisa terima dari sini? Saudara sekalian, pertobatan merupakan langkah awal untuk membuka diri terhadap keselamatan yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang siap untuk menerimanya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, catatan kita yang berikut bahwa dikatakan bahwa ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan jelas sekali tugasnya membawa berita pertobatan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Itu dituliskan memang di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Dan itu merupakan bagian kesimpulan kita pada bagian yang kedua, nomor yang kedua, bahwa Yohanes Pembaptis mengajar tentang pertobatan. Saudara sekalian, luar biasa karya Tuhan melalui Yohanes. Catatan kita yang ketiga, Sang pembuka jalan bagi Sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Catatan-catatan kita, tugas Yohanes bahwa ia
akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Tadi disebutkan bahwa dia mempunyai tugas untuk membuat hati bapak-bapak itu berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes menyampaikan berita tentang pertobatan dan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah dan membaptis orang-orang yang sudah bertobat tersebut, ia menjadi terkenal. Ia mempunyai banyak murid, namun ia tidak menjadi sombong. Ia tidak menjadi tinggi hati atau membanggakan dirinya sendiri. Dia tetap berendah hati dan mengaku bahwa dia adalah seorang yang membuka jalan bagi Tuhan. Ketika orang Yahudi mengutus para murid-muridnya, biasanya itu adalah imam, orang Lewi, untuk bertanya kepada Yohanes tentang siapakah dia ini. Dia menjawab dengan sejujur-jujurnya dengan mengatakan bahwa dia bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang. Itu disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Ketika mereka makin penasaran dan bertanya, kalau kamu bukan Kristus, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang itu, atau nabi yang dijanjikan itu, kenapa kamu membaptis orang? Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara sekalian, pelajaran apa yang kita bisa terima dari catatan ini? Saudara sekalian, banyak di antara orang lebih memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Banyak yang egois dan ingin mencari ketenaran bagi diri sendiri, meskipun dia sebenarnya hanya sekedar utusan-utusan saja. Nah, Yohanes tidak demikian. Yohanes Pembaptis, meskipun Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa di antara orang yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun kita belajar satu hal, dia berendah hati. Dia mengagungkan Kristus, bukan mengagungkan dirinya sendiri. Meskipun dia dikagumi oleh banyak orang, khotbah-khotbahnya begitu hebat sampai membawa orang-orang pada pertobatan dan kembali kepada jalan yang benar. Namun dia tidak mengambil kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dia berendah hati dan dia tahu persis posisinya apa. Dan dia menjalankannya dengan segala ketulusan hatinya. Jadi, marilah kita pun meneladani apa yang dilakukan Yohanes, yaitu mengagungkan Kristus dan bukan mengagungkan diri kita sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari 3 pokok tadi, saudara sekalian. Yohanes
adalah anak dari Zakaria dan Elisabet yang diperoleh pada masa lanjut usianya. Apa yang mustahil bagi pandangan Zakaria, tidak mustahil bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis hidup penuh dengan roh Tuhan. Karena sejak dari kandungannya, ia dipenuhi oleh roh Allah sendiri. Kemudian dia mendapat tugas secara khusus. Dan tugasnya itu adalah menjadi perintis jalan bagi Mesias, bagi Tuhan yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita belajar, meskipun dia orang besar, sebagaimana yang disebutkan Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh wanita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes tetap berendah hati, karena tugasnya adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan. Menyiapkan satu umat bagi Tuhan. Umat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini benar-benar akan menolong kami untuk melihat posisi kami masing-masing di hadapan Tuhan dan di dalam pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Tolonglah kami supaya kami tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, dan tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan belajar dari Yohanes yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tidak tinggi hati, tidak sombong, meskipun Tuhan memakai dia secara khusus. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Di dalam namamu yang agung Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian saudara dan terima kasih untuk kesediaan saudara belajar bersama-sama dengan saya pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Damai sejahtera bersama dengan kita. Dan sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Amin.